Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan saya sendiri, Desi Mustikasari. Saya Fidela Mara Chandra. Saya Nabila Jara. Kami akan menampilkan video biokimia yang berjudul pemisahan dan pemurnian protein. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pemisahan dan pemurnian protein. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Sebelum dapat menentukan komposisi dan deretan asam aminonya, enzim dapat dipisahkan dari jenis protein yang lainnya yang ada di dalam sel atau ekstrak jaringan tertentu dan dimurnikan. Protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Setelah campuran protein dibebaskan dari molekul kecil atau dialisis, protein dapat dipisahkan bergantungan pada perbedaan sifat fisik dan kimianya. Adapun bahan pangan yang kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari, adapun teknik pemisahan protein, pertama, dialisis. Dialisis merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memisahkan protein dari campuran yang kompleks. Metode ini memanfaatkan perbedaan ukuran molekul dalam suatu larutan. Prosesnya melibatkan penggunaan membran semi-permeable dengan pori-pori mikroskopis seperti selopan. Kromatografi kolom merupakan teknik pemisahan yang efektif untuk memperoleh senyawa kimia murni dari campurannya. Metode ini sangat serbaguna, dapat diaplikasikan untuk pemurnian sampel dalam rentan skala yang luas, mulai dari mikrogram hingga kilogram. Dua keunggulan utama teknik ini adalah efisien, biaya, dan kemudahannya dalam penggantian pasadium setelah penggunaan. Kromatografi penukaran ion merupakan teknik yang dominan digunakan dalam analisis asam amino. Metode ini memungkinkan pemisahan, identifikasi, dan kualifikasi asam amino dalam suatu campuran kompleks. Prinsip kerjanya memanfaatkan variasi sifat asam basa asam amino, ditambah dengan faktor lain yang meningkatkan efektivitas pemisahan. Komponen utama dari sistem ini adalah kolom kromatografi, sebuah tabung panjang yang diisi dengan materi padat khusus. Gel filtrasi merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Molekul protein yang lebih kecil dapat menembus keadaan pori-pori butiran dan tertahan selama aliran ke bawah kolom. Tetapi, molekul protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom dengan lebih cepat. Protein berukuran menengah akan mengalir ke bawah pada kecepatan antara bergantung kepada tingkat kemampuan menembus butiran. Kolom filtrasi gel seperti ini juga dinamakan saringan molekuler. Kromatografi aminitas adalah metode pemisahan campuran protein berdasarkan interaksi spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substrat, atau resport dan ligan. Pasadium biasanya adalah suatu matriks gel. Yang banyak digunakan adalah agrosa, molekul yang dihendaki memiliki sifat yang sudah diketahui dan dapat dieksploitasi selama proses afinitas kemurnian. Molekul target akan terikat pada pasadium, sedangkan molekul yang lainnya dalam pasa gerak tidak akan terikat. Protein dapat dipisahkan satu dari yang lain oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R dan gugus termal asam amino dan terminal karboksil yang bermuatan. Seperti peptida sederhana, rantai polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas yang akan mencerminkan jumlah relatif gugus R asam dan basa. Pemfokusan isoelektrik, teknik ini memisahkan protein menurut titik isoelektriknya. Campuran protein ditempatkan pada strip gel yang mengandung gradien pH amobil. Dengan medan listrik yang diterapkan, protein dimasukkan gel dan bermigrasi sampai masing-masing mencapai pH yang setara dengan V-nya. Ingatlah bahwa ketika pH 5, muatan bersih protein adalah 0. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Beberapa teknik pemisahan protein yaitu dialisis, kromatografi kolom, kromatografi penukaran ion, gel filtrasi, kromatografi afinitas, dan elektroforesis. Kemudian
elektroporesis 2 dimensi. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.